Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Khalifah. Saya sekarang ada di kedai Kebun Depan Coffee yang tepatnya ada di perumahan Taman Rebran, Citralaya, Tangerang, Banten. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Andi atau yang biasa disebut Panda ya, Pak? Ya, Oke, di sini saya mau sedikit bertanya-tanya, boleh Pak? boleh dong. Mengenai kedai ini, Ya, sejak kapan sih Pak berdirinya kedai Kebun Depan ini? efektif kita berdiri itu 2015 Desember, tanggal 22 ya. Berarti udah terhitung hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. Ini udah masuk tahun kelima. Iya, Dalam berdirinya kedai ini, siapa aja sih yang ikut serta dalam mengelola kedai Kebun Depan ini? mostly yang ikut dalam ngebangun kedai ini kita semua adalah keluarga, istri saya dan anak-anak saya gitu. Jadi memang kenapa kita eh, melakukan itu, karena memang kita nggak punya pengalaman untuk bisnis kuliner ini. Jadi kita nggak mau meng-hire orang dulu, kita nggak mau ini, kita harus belajar mulai dari nol sampai bisa, dari A sampai Z. Detail-detailnya kita masih tahu, mulai dari pembelian logistik sampai kita mau develop menu, sampai kita hospitality ke pelanggan, bagaimana kita menyambut pelanggan, bagaimana kita menjaga, sampai men-serve plating, kita belajar plating, men-serve, itu semua kita lakukan sendiri, learning by doing semua. Gitu ya. Untuk memilih kedai ini, kenapa sih dari Panda ini lebih memilih untuk membuka kedai kopi? Kenapa kayak nggak kuliner lain atau mungkin usaha yang lain? Ini menariknya, jadi memang semenjak saya pensiun dini di 2013 akhir, saya mencoba beberapa usaha, ya usaha travel, usaha distro, saya macam-macam lah. Akhirnya saya jatuh pada pilihan kedai kopi. Kenapa? Saya melihat kopi itu adalah minuman yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, dari proletar hingga ke ningrat, dari bawah hingga ke atas, dari si kaya sampai si miskin, dan range-nya itu besar. Dan ini satu lagi, ini bukan lifestyle, walaupun sudah menjuruskan, tapi ini adalah budaya gitu. Jadi kalau sesuatu yang bersifat budaya biasanya akan long lasting. Iya. Nah, untuk tadi kan dari Panda sendiri lebih memilih ke kedai kopi ya. Apa sih keluh kesah selama hampir 5 tahun ini? Keluh kesah sih nggak banyak ya. Memang yang perlu kita edukasi adalah bukan keluh kesah, sebenarnya tantangan ya. Kita menyebutnya tantangan. Sebenarnya menjadi PR kita adalah mengedukasi para pengopi dari kopi yang tanda kutip sasetan gitu ya, ke kopi yang fresh ini, biji gitu, dari grinder, diolah langsung. Nah itu terus tadinya yang manis tiba-tiba jadi pahit gitu, walaupun sekarang lebih banyak lagi beredar, lagi happening kopi-kopi manis gitu. Nah ini kita edukasinya sangat perlu waktu gitu. Yes. Kita udah ngopi nyeduh susah-susah, tiba-tiba ada yang datang, Pak minta gula dong. Nah, karena kalau kopi ini kopi manual brew ya, yang manual, kalau dicampur gula tuh rasanya udah berantakan, makanya nggak boleh pakai gula. Malah dinikmati emang enaknya di secara begini fresh. Jadi lebih berasa minum kopinya ya? Bukan berasa sih, karena Gimana? kalau kopi arabica apalagi manual brew itu mempunyai cita rasa yang sangat kompleks gitu, tergantung tanam di mana, tergantung pohon peneduh apa, itu mempengaruhi rasa gitu. Nah ini kalau udah campur gula ya udah manis, jadi manis aja gitu. Nah, untuk dari kedai kopi ini pernah nggak sih bapak ini ada benar-benar ada di bawah gitu loh, dan ketika bapak di bawah ini pernah nggak apa ya kayak berusaha gimana nih caranya biar saya bangkit lagi gitu? Pernah lah, pasti usaha gitu, awal-awal pasti, karena awal-awal ini kita buka ini aja 6 bulan kita nggak ada yang beli. Artinya bukan nggak ada yang beli, tanda kutip ada, cuma beberapa sebulan tuh bisa dihitung lah dengan jari. Tapi kan kita harus hidup, kita harus terus bertahan gitu loh. Dan di saat-saat mungkin kalau UKM itu disebutnya 3 tahun masa fase kritis ya, itu dimana kita harus survive, bisa bertahan, bisa menjaga ini, bisa konsisten gitu. Itu memang perlu perjuangan ya. Sempat juga nyungsep lah, nah karena kan saya dari
bangsawan nih, bangsa karyawan, Iya. tiba-tiba jadi pengusaha gitu, lo biasanya dapat uang gaji setiap bulan. Ini saya ngasih jual kopi per cup gitu ya, dari itu pelan-pelan aja, yang penting sabar, yang penting komitmen, konsisten. Dan yang penting adalah Mentalnya ya Pak. Nah, untuk saat ini kan udah banyak banget ya gitu kedai kopi yang ada di Indonesia, khususnya yang udah ada di daerah Tangerang sendiri. Upaya Bapak buat ikut bersaing dalam usaha kopi ini gimana? Kita nyebutnya tidak bersaing, kita menyebutnya partner. Karena kita juga membantu siapapun yang mau buka kedai kopi. Kita punya namanya gerakan 100 kedai kopi. Jadi kita membantu siapa saja mau buka usaha kopi, kita bantu mulai dari konsultasi, asistensi sampai pelatihan. Bahkan sampai kita kasih tahu nih mitigasi bencana bisnis. Jangan bisnis seperti ini, jangan begini. Itu kita kasih tahu. Jadi mungkin orang bisa meniru dengan bisnis kita, tapi orang tidak bisa meniru rezeki kita. Itu dia. Jadi dengan maraknya kopi-kopi kekinian, kita sama sekali nggak terganggu dan tidak tanda kutip takut, karena ini balik lagi bicara teori ya. Jadi karena orang kopi itu kan sebuah, saya bilang budaya kan, dia kembali lagi akan mencari tempat yang menurut dia nyaman dan tidak musiman. Nah, untuk target dari Panda sendiri untuk kedepannya nih mau kayak gimana? Yang pasti jadi gini, memang ini bisnis ini saya bangun untuk anak saya, anak cucu saya gitu. Saya tidak mau juga ini bisnis cuma sampai di generasi saya terus anak saya nggak nerusin, makanya saya nyiapin beberapa anak saya untuk jaga di sini dan mengembangkan ini. Makanya saya bilang begitu, tadinya kedai saya ini saya pegang sama istri saya, terus saya udah mulai mundur dari kedai ini. Cuman saya memang tetap memperhatikan kayak research and development, menu, terus environment ini saya jaga. Saya mundur ke belakang ke roasting kopi dan merchandising gitu. Jadi memang kedai kopi ini, Kebun Depan ini itu menjadi cup of business buat saya gitu. Yang saya bisa kembangin, muncul unit-unit baru. Karena kan kita nggak tahu ke depan kan perkembangan bisnis ini seperti apa. Makanya saya mulai backup dengan unit bisnis yang lain. Tapi pada dasarnya nanti menguatkan ini juga bisnis utama ini. Gitu. Nah, ini kan kebetulan emang kedainya di dalam perumahan ya. Untuk respon masyarakat sekitar sendiri itu kayak gimana? Respon masyarakat sekitar sini? Iya. So far sih nggak masalah ya gitu. Karena memang saya buka ini tuh nggak langsung kegedean gitu, nggak langsung banyak ini, nggak, semua perlu proses gitu. Jadi bahkan memang di sini juga kita punya pelanggan walaupun nggak banyak gitu. Karena satu juga kita menjaga ketertiban di sini. Satu ketertiban, kebersihan, keindahan. Satu, kita tidak ada musik di sini. Kita sama sekali tidak memperbolehkan musik. Terus jam 10, jam 9 ke atas kalau ada pelanggan yang suaranya udah mulai besar, tahu-tahu nggak, pasti kita akan tegur. Mas maaf ini perumahan, suaranya tolong dikecilin gitu. Terus parkir itu juga jadi concern kita karena kan ini kan jalan umum. Iya. Pasti sebisa mungkin kita rapihin, nggak boleh ada acak-acakan. Parkir dikit boleh kan. Jadi so far nggak ada masalah sih sama masyarakat sini. Jadi masih mementingkan ketertiban yang ada. Iya, betul. Nah, untuk masalah nama sendiri kan unik banget ya, Kebun Depan. Dan ini juga di belakang saya banyak banget buku, dan dari depan juga saya ngeliat ini benar-benar beda dari kedai-kedai kopi lainnya. Dari Panda sendiri ada nggak sih filosofi di balik ini semua? Ada. Jadi waktu saya bangun ini sebenarnya Kebun Depan ini udah ada. Nah, gitu. Dan saya juga waktu pengen bikin kedai kopi, saya bikin sesuatu yang tidak biasa gitu loh. Tidak biasa kayak kedai kopi kebanyakan. Mengenai buku-buku ini, buku-buku ini koleksi saya waktu zaman dulu gitu. Saya udah koleksi. Nah, saya juga memang punya cita-cita menggabungkan antara kedai kopi, perpustakaan, dan galeri barang antik kan. Nah, perihal nama Kebun Depan ini saya ambil karena memang saya punya cita-cita punya kebun. Kebun yang isinya pohon buah-buahan. Karena dulu waktu kecil saya suka banget buah-buahan gitu. Jambu, mangga gitu. Nah, seiring waktu saya punya kan di tempat. Saya buatlah kebun. Tadinya memang ini kebun asli. Pas depan rumah. Iya. Namanya Kebun Depan. Jadi kalau untuk masalah buku-buku ini lebih dari hobi dulu ya, mengoleksi gitu ya. Tapi di sini juga ada sisi positifnya, jadi pelanggan bisa sambil membaca. Iya, betul.
Nah, dari konsep yang udah ada, dari mungkin menu-menu yang sudah disediakan, itu ada respon langsung nggak sih dari konsumen, kayak misalnya ini enak nih, atau mungkin ada respon ini harusnya kayak begini loh gitu? Ada yang begitu, malah ada yang orang ngusulin menu baru gitu yang sebenarnya nggak ada. Saya mau menu ini campur ini gitu. Nggak ada di menu, ya udah nggak apa-apa bikin aja. Tapi setelah kita coba, lu kok enak, kita bikin. Jadi memang pemilihan menu kita sebisa mungkin memang menu ini sederhana dan kita mampu bikinnya. Dan kedua adalah minimum waste bahan, jadi nggak kebuang. Jadi kalaupun menu ini nggak jalan, bahan-bahan masih bisa bertahan lama. Jadi memang minimum waste banget. Iya, iya. Nah, untuk tadi kan emang mementingkan konsumen juga ya. Ya. Ada nggak sih di sini menu yang benar-benar favorit dari banyaknya konsumen yang datang sini? Oh, jadi gini, ada periode tertentu gitu. Pernah kita jual wedang uwu tuh jadi best seller. Apa tuh wedang uwu? Wedang uwu tuh wedang jahe, cuman isinya tuh kalau secang, kapolaga, kalau itu banyak deh. Jadi uwu itu kan wedang itu kan minuman berbasis jahe. Iya. Itu sampah. Jadi memang kalau itu semua dimasukin ke dalam itu, jadi kelihatannya kayak sampah karena ada batang, ada kayu, ada macam-macam lagi. Gitu. Itu pernah jadi favorit. Bahkan kita pernah soda susu jadi favorit di sini gitu. Jadi sebenarnya favorit di sini tuh ganti-gantian. Malah pernah juga minum-minuman lain, minuman lucu gitu jadi favorit gitu loh. Jadi ya nggak melulu gitu. Malah ada coffee beer pernah juga jadi favorit. Sampai sekarang malah coffee beer masih tinggi permintaannya. Walaupun sebenarnya itu bukan barang kita gitu, barang teman di sini gitu. Jadi tapi memang kayak minuman kopi manual gitu ini kita tetap menjaga kualitasnya, Mbak. Dari pemilihan biji kopi, dari sangranya, dari cara brewingnya gitu. Sejauh ini pernah nggak sih ada yang malah kayak menjatuhkan gitu? Menjatuhkan? Ya, Sejauh ini sih belum pernah nemu ya. belum pernah. Belum pernah nemu. Alhamdulillah berarti. Nah, kalaupun menjatuhkan, ya kita sih senyum-senyum aja. Karena ya itu tadi saya bilang, rezeki bukan dari manusia, bukan dari, bahkan saya bilang rezeki itu bukan dari pengunjung, tapi rezeki itu datang mulai dari Allah. Iya, melalui perantara pengunjung ya Pak. Nah, closing statement deh dari Bapak untuk orang-orang yang ingin memulai usaha khususnya kedai kopi ini. Pertama tuh kalau bisnis jangan ikut-ikutan, jangan ngikutin tren ya. Yes. Jadi wah ini tren ini, jadi harus bangun passion gitu. Kalau passionnya belum ada, ya dibangun passionnya gitu. Terus kedua, mental. Bisnis itu beda sama kerja, karena perlu mental. Mungkin waktu itu kalau mental saya waktu itu drop 6 bulan gak ada yang beli, mungkin udah saya tutup ini gitu. Nah, itu perlu mental. Kedua, istiqomah. Istiqomah pada 3 poin sebenarnya. Jam buka, menu, dan jam tutup. Ini penting gitu. Karena jam buka itu penting, orang akan datang di jam yang memang benar buka. Oh, ini akan selalu buka jam sekian. Gue datang ke situ udah buka. Kedua, menu. Menu harus, ketika kita merilis sebuah menu, harus konsisten, harus ada. Jangan baru pagi-pagi datang, saya mau menu ini, wah nggak ada, kosong ini. Ya mungkin beda kasus kalau memang ini nggak setiap hari gitu adanya, karena kondisi-kondisi tertentu. Misal kayak pengaruh bahan logistik, kayak bahan-bahan yang musiman gitu, misalnya mangga, duren gitu kan, itu kan musiman. Oh lagi duren lagi susah, ini nggak ada, ini menunya kosong sementara. Itu jangan kebanyakan juga yang kosong. Berarti harusnya emang selalu sedia ya? Selalu sedia. Nah, ketiga itu jam tutup. Jam tutup jangan ngikutin pelanggan, kita ngikutin nemenin pelanggan sampai jam 1, jam 10. Udah jam 10 tutup, jam 10 tutup. Karena pelanggan kalau begitu ngopi di sini sampai jam 11 tuh dia pulang tidur. Lah kita mesti nyiapin besok lagi kan? Iya. Jadi kita perlu tenaga. Karena kita bicaranya nggak hari itu aja. Menyenangkan pelanggan juga bukan solusi gitu. Tapi menjaga kita sehat itu adalah yang terbaik. Untuk di sini sendiri emang jam buka dan tutup itu jam berapa ya Pak? Jam 10 sampai jam 10 pagi, 10 malam. Udah konsisten ya Konsisten. setiap hari seperti itu. Ya kalau memang jam 10 lewat, udah. Kalau memang masih mau itu, ya kita dengan mohon maaf kita suruh pulang. Kan segitu aja Pak. Makasih buat Terima kasih, sama-sama, perbincangan kita Ya. hari ini. Sekian aja buat kalian yang benar-benar pecinta kopi, silahkan datang ke kedai Kebun Depan yang bertepatan di
Perumahan Taman Veteran Citralaya Tangerang Banten. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.